Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mina selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan paragraf. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadila Kaila Zifara dengan NIM belakang 50 sebagai moderator. Lalu ada Anissa Eka Agustin dengan NIM belakang 46. Selanjutnya ada Rizky Hengki Prasetya dengan NIM belakang 47. Lalu Nabila Eka Talita dengan NIM belakang 48. Selanjutnya Corinta Wulan Ataya dengan NIM belakang 49. Selanjutnya Desi Nur Aristia dengan NIM belakang 51. Dan terakhir Vina Pramiesta Aisyah dengan NIM belakang 52. Baiklah, untuk materi saya persilakan kepadanya, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan membawakan materi yang pertama. Apa itu paragraf? Paragraf yaitu suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa yang mengungkapkan pikiran atau topik dan berada di bawah tataran wacana. Paragraf memiliki potensi terdiri atas beberapa kalimat. Dalam setiap paragraf berisi kesatuan topik, kesatuan pikiran, atau ide. Dengan demikian, setiap paragraf memiliki potensi adanya satu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Next slide. Apa itu pengembangan paragraf? Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Eka. Terima kasih. Baik, next slide. Macam-macam pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Pengembangan yang pertama ini dapat dilihat dari sudut pandang teknik. Berdasarkan tekniknya, pengembangan paragraf dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, pengembangan secara alamiah. Secara teknik alamiah ini pengembangan paragraf menggunakan dua macam urutan, yaitu urutan waktu yang bersifat kronologis dan dua urutan ruang atau spesial. Yang selanjutnya, pengembangan secara logis. Pengembangan secara logis maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rizky Hengki Prasetya. Selanjutnya, pengembangan paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, paragraf dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengembangan paragraf dengan cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Kegiatan membandingkan atau mempertentangkan tersebut berupa penyajian bersamaan atau perbedaan antara dua hal. Sesuatu yang dipertentangkan adalah dua hal yang memiliki tingkat yang sama dan keduanya memiliki persamaan serta perbedaan. Yang kedua yaitu pengembangan paragraf dengan cara pemberian contoh. Dengan cara pemberian contoh itu disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas suatu gagasan umum. Gagasan umum dapat diletakkan pada awal paragraf atau di akhir paragraf tergantung pada gaya penulisan yang dikehendaki oleh penulis. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf dengan cara ini dapat dilakukan dengan diawali sebab sebagai gagasan pokok atau gagasan utama yang kemudian diikuti dengan akibatnya yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gagasan, atau sebaliknya disajikan akibat terlebih dahulu sebagai gagasan pokok atau gagasan utama kemudian diikuti dengan penyebabnya sebagai gagasan penjelas. Yang keempat
yaitu pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara ini biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok atau gagasan utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. Gagasan penjelas merupakan klasifikasi dari gagasan utama. Misalnya, gagasan utama A memiliki gagasan penjelas yang dapat diklasifikasikan menjadi X dan Z. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi pola pengembangan paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Dalam paragraf narasi terdapat 3 unsur yang utama, yakni tokoh-tokoh, kejadian, dan latar atau ruang dan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi. 1. Pola spasial. Pola spasial adalah pengembangan paragraf yang berdasarkan atas ruang dan waktu dengan teratur. 2. Pola sudut pandang. Pola sudut pandang atau posisi seseorang yang akan dibawakan oleh teman saya, Korinta Wulanataya. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek. Dari paragraf jenis ini diharapkan pembaca dapat memahami objek itu dengan sejelas-jelasnya. Untuk memaparkan masalah yang dikemukakan, paragraf eksposisi menggunakan contoh, grafik, serta berbagai bentuk fakta dan data lainnya. Kemudian paragraf argumentasi. Pola ini adalah pola paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Alasan-alasan, bukti, dan sejenisnya digunakan penulis untuk menggunakan pembaca agar mereka menyetujui pendapat, sikap, atau keyakinan. Baik, slide berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, Vina. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu bagian pola pengembangan paragraf. Ada 10 bagian pola pengembangan paragraf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klimaks dan anti klimaks. Kedua, sudut pandang. Ketiga, perbandingan dan pertentangan. Keempat, analogi. 5, contoh. 6, proses. 7, sebab akibat. 8, umum, khusus. 9, klasifikasi. Dan 10, definisi luas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi dari presentasi kami kali ini, yang bisa saya tarik sebagai kesimpulan adalah dengan adanya pola pengembangan paragraf, ide yang ditulis akan memiliki kesinambungan dengan paragraf yang membangunnya dan membantu pembaca untuk memahami maksud tulisan. Jadi, pola pengembangan paragraf dapat membantu penulis dalam menyalurkan ide yang akan dituangkan dan mampu mengatasi faktor penghambat penulisan berita. Sekian presentasi dari kelompok 2A. Bila ada kesalahan, maka minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.